Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nidarana Hanifa akan melanjutkan presentasi. Sistem saraf otonom merupakan bagian sistem syaraf yang mengatur fungsi visceral tubuh. Sistem ini mengatur tekanan arteri, motilitas, dan sekresi gastrointestinal, pengosongan kandung kemih, berkeringat, suhu tubuh, dan aktivitas lain. Karakteristik utama SSO adalah kemampuan memengaruhi yang sangat cepat. Misal, dalam beberapa detik saja denyut jantung dapat meningkat hampir 2 kali semula. Demikian juga dengan tekanan darah dalam belasan detik. Berkeringat yang dapat terlihat setelah dipicu dalam beberapa detik. Juga pengosongan kandung kemih. Sifat ini menjadikan SSO tepat untuk melakukan pengendalian terhadap homeostatis, mengingat gangguan terhadap homeostatis dapat memengaruhi seluruh sistem tubuh manusia. Dengan demikian, SSO merupakan komponen dari refleks visceral. Di dalam sistem saraf otonom terdapat obat otonom. Obat otonom merupakan obat yang berefek pada berbagai bagian susunan saraf otonom, mulai dari sel saraf sampai sel efektor, dan memengaruhi secara spesifik serta bekerja pada dosis kecil. Dapat memengaruhi transmisi neurohumoral dengan cara menghambat atau mengintensifkan. Terdapat berbagai kemungkinan pengaruh obat pada transmisi sistem kolinergik ataupun adrenergik, yaitu penghambat pelepasan transmitter, penyebab pelepasan transmitter, penghambat disrupsi transmitter, perangsangan atau penghambatan pasca sambungan. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurhayati Mesyuri. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu pada tinjauan pustaka. Menurut efek utamanya, maka obat sistem saraf otonom dapat dibagi menjadi 5 golongan, yaitu yang pertama, parasimpatomimetik atau kolinergik. Efeknya yaitu menyerupai aktivitas susunan saraf pada parasimpatis. Yang kedua yaitu simpatomimetik atau adrenergik. Efeknya yaitu menyerupai aktivitas susunan saraf simpatis. Yang ketiga yaitu parasimpatolitik atau penghambat kolinergik. Kerjanya yaitu menghambat timbulnya efek aktivitas parasimpatis. Yang keempat yaitu simpatolitik atau penghambat adrenergik, yaitu kerjanya menghambat timbulnya efek aktivitas saraf simpatis. Yang terakhir yaitu yang kelima, penghambat ganglion dengan kerja menghambat penerus impuls pada sinap yang terdapat dalam ganglion. Selanjutnya yaitu kolinergik atau parasimpatomimetik adalah zat yang dapat menimbulkan efek yang sama dengan stimulasi susunan saraf parasimpatis SP karena melepaskan neurohormon asetilkolin di ujung-ujung neuronnya. Zat kolinergik yang digunakan yaitu filokarpin. Filokarpin merupakan suatu alkaloid yang terdapat pada daun tanaman Filocarpus jaborandi, yaitu daya kerjanya terutama berkhasiat muskarin. Efek nikotinnya ringan sekali. SSP permulaan distimulasi, kemudian ditekan aktivitasnya. Penggunaan utamanya adalah sebagai miotikum pada glaukoma. Adapun efek miotisnya dalam tetes mata dimulai setelah 10-30 menit dan bertahan selama 4-8 jam. Toleransi yang dapat terjadi setelah digunakan untuk waktu yang lama yang dapat ditanggulangi dengan menggunakan kolinergik lain untuk beberapa waktu, misalnya karbokol atau neostigmin. Antikolinergik atau simpatolitik melawan khasiat asetilkolin dengan jalan yang menghambat terutama reseptor muskarin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mardotila, NIM saya 1994455. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu mengenai tinjauan pustaka. Antikolinergik atau simpatolitik melawan khasiat asetilokin dengan jalan menghambat terutama reseptor-reseptor muskarin yang terdapat di SPP dengan organ perifer.
Zat-zat ini tidak bekerja terhadap reseptor nikotin kecuali golongan amonium kuartener yang berdaya ringan terhadapnya. Kebanyakan antikolinergik tidak bekerja selektif bagi 5 subtipe reseptor M, berefek terhadap banyak organ tubuh seperti mata, kelenjar eksokrin, paru-paru, jantung, saluran kemih, saluran lambung, usus, dan SPP. Zat antikolinergik yang digunakan adalah atropin. Atropin berasal dari tumbuhan Atropa belladonna. Zat ini berkhasiat sebagai antikolinergik yang kuat dan merupakan antagonis khusus dari efek muskarin ACH. Efek nikotinnya ditagonisir ringan sekali. Atropin juga memiliki daya kerja antara lain sedatif dan daya bronkitis ringan. Zat ini juga digunakan sebagai kerja panjang yang juga menumpukan akomodasi, juga sebagai spasmolitikum pada kejang-kejang di saluran lambung, usus, dan uregental, sebagai paramedikasi pada anestesi, dan zat antidotum keracunan ACH dan kolinergika lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safira Serenadia Paramita dari kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat-alat yang digunakan pada percobaan kolinergik dan antikolinergik. Alat-alat yang digunakan pada percobaan kali ini yaitu yang pertama adalah fluid injeksi dan jarum dengan ukuran 1 mili, dan yang kedua adalah wadah dari kaca. Saya Rini Fajaria akan menjelaskan mengenai bahan-bahan yang digunakan pada percobaan kali ini. Yang pertama, atropin. Dosis 1 kali pakai pada manusia dengan bobot badan 70 kg yaitu 1 mg. Atropin merupakan obat antikolinergik yang bekerja pada reseptor muskarinik tetapi hanya sedikit mempengaruhi reseptor nikotinik. Pemberian atropin pada uji kolinergik dan antikolinergik berfungsi untuk mengatasi efek yang ditimbulkan pada pemberian pilokarpin atau mengurangi sekresi pada hewan uji. Kemudian pilokarpin. Dosis 1 kali pakai pada manusia dengan bobot badan 70 kg yaitu 20 mg. Pilokarpin merupakan obat kolinergik. Pemberian pilokarpin pada uji kolinergik dan antikolinergik berfungsi sebagai penginduksi rasa nyeri yang akan menimbulkan saliva dan hipersaliva pada hewan uji. Selanjutnya Valisan B. Dosis 1 kali pakai pada manusia dengan bobot badan 70 kg yaitu 2 mg. Valisan B atau yang biasa disebut dengan diazepam pada uji kolinergik dan antikolinergik berfungsi sebagai obat penenang agar mempermudah ketika pengamatan saliva yang dikeluarkan oleh hewan uji dan tidak ada pengaruhnya terhadap efek dari obat otonom. Kemudian ada natrium klorida dengan konsentrasi 0,9% dan kertas saring yang ditaburi metil blue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safira Serenadia Paramita dari kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan larutan uji. Yang pertama adalah perhitungan larutan uji diazepam. Diketahui dosis 1 kali pakai pada manusia sama dengan 2 mg. 1 ampul diazepam injeksi 10 mg per 2 mili dibuat larutan stok sebanyak 30 mili. Faktor konversi mencit yaitu 0,0026. Ditanya dosis 1 kali pakai untuk mencit dan dibuat larutan stok sebanyak 30 mili. Yang pertama dicari adalah dosis diazepam untuk mencit, yaitu sama dengan dosis 1 kali pakai pada manusia dikali faktor konversi sama dengan 2 mg dikali 0,0026 sama dengan 0,0052 mg per 20-30 gram berat badan mencit. 10 mg
per 2 mili sama dengan 0,0052 mg per X. X sama dengan 0,0052 mg dikali 2 mili per 10 mg. X sama dengan 0,00104 mili. Pemberian secara IP. Volume yang diambil per X sama dengan volume untuk IP per 30 mili. 0,00104 mili per X sama dengan 1 mili per 30 mili. X sama dengan 0,00104 mili dikali 30 mili per 1 mili. X sama dengan 0,0312 mili per 30 mili. Yang kedua adalah perhitungan larutan uji atropin. Diketahui dosis 1 kali pakai pada manusia sama dengan 1 mg. 1 ampul atropin injeksi 0,2 mg per 1 mili. Dibuat larutan stok sebanyak 30 mili. Konversi mencit 0,0026. Ditanya dosis 1 kali pakai untuk mencit dan dibuat larutan stok sebanyak 30 mili. Yang pertama dicari adalah dosis diazepam untuk mencit, yaitu sama dengan dosis 1 kali pakai pada manusia dikali faktor konversi, yaitu sama dengan 1 mg dikali 0,0026 sama dengan 0,0026 mg per 20 sampai 30 gram berat badan mencit. 0,2 mg per 1 mili sama dengan 0,0026 mg per X. X sama dengan 0,0026 mg dikali 1 mili per 0,2 mg. X sama dengan 0,013 mili. Pemberian secara SC. Volume yang diambil per X sama dengan volume untuk SC per 30 mili. Volume yang diambil adalah 0,013 mili per X dan volume untuk SC itu adalah 1 mili per 30 mili. X sama dengan 0,013 mili dikali 30 mili per 1 mili. X sama dengan 0,39 mili. Yang ketiga adalah perhitungan larutan uji pilokarpin. Diketahui dosis 1 kali pakai pada manusia sama dengan 20 mg. 1 ampul pilokarpi injeksi 2 mg per 1 mili. Dibuat larutan stok 30 mili. Faktor konversi mencit 0,0026. Ditanya dosis 1 kali pakai untuk mencit dan dibuat larutan stok sebanyak 30 mili. Yang pertama dicari adalah dosis pilokarpin untuk mencit, sama dengan dosis 1 kali pakai pada manusia dikali faktor konversi sama dengan 20 mg dikali 0,0026 sama dengan 0,052 mg per 20 sampai 30 gram berat badan mencit. 2 mg per 1 mili sama dengan 0,052 mg per X. X sama dengan 0,052 mg dikali 1 mili per 2 mg. X sama dengan 0,026 mili. Pemberian secara SC. Volume yang diambil per X sama dengan volume untuk SC per 30 mili. Volume yang diambil adalah 0,026 mili per X dan volume untuk SC adalah 1 mili per 30 mili. X sama dengan 0,026 mili dikali 30 mili per 1 mili. X sama dengan 0,78 mili per 30 mili. Yang keempat adalah perhitungan larutan uji NaCl 0,9%. Diketahui NaCl 0,9% dibuat larutan stok sebanyak 30 mili. 0,9% sama dengan 0,9 gram per 100 mili dikali 30 mili sama dengan 0,27 gram per 30 mili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Agustina. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu cara kerja. Cara kerja yang pertama, cara penyiapan hewan uji. Hewan percobaan atau mencit jantan dipuaskan 18 jam sebelum praktikum. Dibagi 4 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 3-4 ekor. Diberi valisan bus secara IP semua mencit dan catat waktu penyuntikan. Setelah 30 menit atau setelah sedasi terlihat, setiap kelompok diberi perlakuan. Kelompok 1 diberi NaCl 0,9% secara oral atau kontrol. Kelompok 2 diberi pilokarpin secara subkutan. Kelompok 3 diberi atropin subkutan lalu segera disuntik pilokarpin subkutan. Kelompok 4 diberi pilokarpin atau subkutan lalu
segera disuntik atropin atau AC. Disimpan semua mencit dalam wadah kaca yang diberi alas kertas saring. Diamati pengeluaran saliva pada kertas saring setiap 5 dan diameternya diukur setiap kali setelah pengamatan. Kertas saring diganti dengan yang baru. Pengamatan dilakukan selama 45 dimulai setelah penyuntikan pilokarpin. Untuk kelompok 4, begitu terlihat adanya bercak saliva pada kertas saring, segera disuntikan atropin atau catat waktu penyuntikan atropin. Selanjutnya lakukan pengamatan seperti di atas. Ekresi saliva untuk setiap kelompok. Dari data diameter bercak saliva pada setiap waktu pengamatan dapat dihitung persentase inhibisi ekskresi saliva untuk setiap kelompok. Rumusnya persen inhibisi sama dengan diameter bercak saliva awal dikurang diameter bercak saliva waktu dikali 100% per diameter bercak saliva awal. Kemudian persen inhibisi ekskresi saliva tiap kelompok. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Dewi Lintang Asmara akan melanjutkan mengenai cara kerja. Yang pertama adalah cara menggunakan jangka sorong. Diletakkan sampel bercak saliva di atas kaca preparat, kemudian digeser rahang luar sejauh ukuran preparat. Setelah itu, letakkan objek pada rahang luar jangka sorong. Rahang harus tepat digeser sejauh ukuran benda. Lakukan hingga benda yang diukur tidak ada jarak atau celah sehingga kedua rahang luar jangka sorong menyentuh dan menjepit kaca preparat. Dirapatkan skrup pengunci setelah posisi rahang sudah menyentuh kaca preparat. Langkah selanjutnya adalah mengunci screw lock dan tujuannya adalah untuk hasil ukuran yang dilakukan tidak berubah jika ada getaran atau tersenggol dan kita dapat catat dengan nilai yang sesuai. Maka didapatkanlah hasil dari bercak saliva. Lalu yang kedua adalah cara membaca jangka sorong. Dicatat nilai pada skala utama yang dihasilkan dari pengukuran, kemudian diperhatikan nilai skala nonius yang tepat sejajar dengan skala utama. Kemudian, tentukan nilainya dengan mengalihkan hasil skala nonius dengan 0,1 mm. Yang terakhir, dijumlahkan nilai pada skala utama dengan skala nonius. Maka didapatkanlah hasil bercak saliva. Cara kerja daya sebar alat dan bahan dilakukan uji daya sebar dengan cara sediaan gel ditimbang sebanyak 0,5 gram. Diletakkan gel tepat di bawah kaca bulat yang di bawahnya disertai dengan skala diameter. Ditutup kaca lain yang telah ditimbang dan dibiarkan selama 1 menit. Diukur diameter sebarnya setelah 1 menit. Ditambahkan beban 50 gram dan dibiarkan 1 menit. Diukur daya sebarnya. Dilakukan hal yang sama setiap 1 menit dengan penambahan beban 50 gram. Diperoleh diameter yang cukup untuk melihat pengaruh beban terhadap diameter sebar sediaan gel. Dapatlah hasilnya. Selanjutnya adalah hasil pengamatan. Data pengamatan kolinergik dan antikolinergik. Pada tabel terdapat kelompok perlakuan dari kelompok 1 hingga kelompok 4 dan bercak saliva pada waktu dari 0 hingga 35, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Dapati hasil kelompok 1 10, yang kedua 10, hingga keempat pun juga 10, yang nomor 5 ini 10, kelompok 2 9, kelompok 3 8, kelompok 4 9,5. Kelompok yang di waktu 10, kelompok 1 dapat 9 cm, kelompok 2 8 cm, kelompok 3 6 cm, kelompok 4 6 cm. Pada waktu 20 dapati hasil 8 cm, 6 cm, 5 cm, dan yang kelompok 4 juga 6 cm. Yang di 20 8 cm, 6 cm, 5 cm, dan 5 cm. Waktu 20 dapati hasil 25, 8 cm, 5 cm, 4 cm, dan 4 cm. Di waktu 30, 8 cm, 4 cm, 3 cm, dan 2 cm. Yang terakhir di waktu 35, hasilnya 8 cm, kelompok 2 4 cm, kelompok 3 2 cm, dan yang terakhir kelompok 4 1 cm.
Pada tabel hasil persen inhibisi ekskresi saliva, di tabel ada kelompok perlakuan dan persen inhibisi. Pada kelompok perlakuan kelompok 1 hingga ke 4, yang pertama dapati hasil 20%, kelompok 2 60%, dan kelompok 3 80%, kelompok 4 90%. Saya Rini Fajaria akan menjelaskan mengenai perhitungan persen inhibisi ekskresi saliva pada mencit. Rumus persen inhibisi ekskresi saliva pada mencit yaitu diameter bercak saliva awal dikurang diameter bercak saliva waktu T dibagi diameter bercak saliva awal kemudian dikali 100%. Untuk diameter bercak saliva awal yaitu menit ke 0, sedangkan diameter bercak saliva waktu T yaitu menit ke 35. Selanjutnya, perhitungan pada tiap kelompok perlakuan. Untuk kelompok ke-1, persen inhibisi sama dengan 10 cm pada menit ke-0 di kelompok 1 dikurang 8 cm pada menit 35 di kelompok 1. Kemudian dibagi 10. Hasil dari 10 dikurang 8 yaitu 2 cm. Kemudian dibagi 10. Dihasilkan 0,2. Selanjutnya baru dikali 100%. Didapatkan persen inhibisi pada kelompok 1 yaitu 20%. Berikutnya kelompok kedua. Persen inhibisi sama dengan 10 cm pada menit ke-0 di kelompok 2 dikurang 4 cm pada menit 35 di kelompok 2 dibagi 10 cm pada menit ke-0 di kelompok 2. Didapatkan hasil dari 10 dikurang 4 yaitu 6, baru dibagi 10. Dihasilkan 0,6. Baru dikali 100%, didapatkan hasil persen inhibisi pada kelompok kedua yaitu 60%. Kemudian kelompok ketiga. Persen inhibisi sama dengan 10 cm pada menit ke-0 di kelompok 3 dikurang 2 cm pada menit ke-35 di kelompok 3 dibagi 10 cm pada menit ke-0. Didapatkan hasil 10 dikurang 2 yaitu 8 baru dibagi 10. Didapatkan hasilnya 0,8 baru dikali 100%. Hasil yang didapatkan untuk persen inhibisi pada kelompok ketiga yaitu 80%. Terakhir, kelompok ke-4. Persen inhibisi sama dengan 10 cm pada menit ke-0 dikurang 1 cm pada menit ke-35 dibagi 10 cm pada menit ke-0. Didapatkan 10 kurang 1 yaitu 9 baru dibagi 10 cm pada menit ke-0 didapatkan hasil 0,9 baru dikali 100%. Didapatkan hasil persen inhibisi untuk kelompok 4 yaitu 90%. Pembahasan syaraf otonom atau dapat disebut juga sebagai sistem saraf tak sadar merupakan syaraf-syaraf yang bekerja tanpa disadari atau bekerja secara otomatis tanpa diperintah oleh sistem saraf pusat dan terletak khusus pada sumsum tulang belakang. Sistem saraf otonom ini terdiri dari neuron motorik yang mengatur kegiatan organ-organ dalam misalnya jantung, paru-paru, ginjal, kelenjar keringat, otot polos, sistem pencernaan, dan otot polos pembuluh darah. Pada percobaan kali ini dilakukan pengujian terhadap aktivitas kolinergik dan antikolinergik pada mencit. Prinsip dari percobaan ini adalah pemberian zat kolinergik dapat menyebabkan peningkatan pengeluaran saliva dan hipersaliva pada dapat dihambat diinhibisi oleh zat kolinergik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Dewi Lintang Asmara akan melanjutkan mengenai pembahasan. Dilakukan percobaan dengan hewan percobaan dipuasakan 18 jam sebelum praktikum. Mencit dibagi atas 4 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 3 sampai 4 ekor. Semua mencit diberi valisan B secara IP dan dicatat waktu penyuntikan.
Setelah 30 menit atau setelah tanda sedasi terlihat, setiap kelompok diberi perlakuan sebagai berikut. Kelompok 1 diberi NaCl 0,9% secara oral atau kontrol. Kelompok 2 diberi pilokarpin secara SC. Kelompok 3 diberi atropin secara SC, lalu segera disuntik pilokarpin secara SC. Dan kelompok 4 diberi pilokarpin secara SC, lalu segera disuntik atropin secara SC. Semua mencit disimpan dalam kaca yang diberi alas kertas saring. Diamati pengeluaran saliva pada kertas saring setiap 5 menit dan diukur diameternya. Untuk kelompok 4, begitu terlihat adanya bercak saliva pada kertas saring, segera suntikan atropin. Lalu dicatat waktu penyuntikannya dan dilakukan pengamatan pengeluaran saliva. Kemudian dari data diameter bercak saliva pada setiap waktu pengamatan dapat dihitung persentase inhibisi ekskresi saliva untuk setiap kelompok. Dari hasil persentase inhibisi yang dapat dilihat pada tabel, kelompok 4 memiliki persentase inhibisi tertinggi, yaitu 90%, di mana kelompok 4 adalah kelompok yang diberi pilokarpin terlebih dahulu, kemudian disuntik dengan atropin. Dari persentase inhibisi dari kelompok 1, 2, dan 3 secara berturut adalah sebesar 20%, 60%, dan 80%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Rana Hanifah akan melanjutkan. Kesimpulan dari percobaan kali ini adalah kelompok 4 atau kelompok dengan pelakuan disuntik pilokarpin lalu disuntik atropin memiliki persentase inhibisi tertinggi, yaitu sebesar 90%, dengan persentase inhibisi dari kelompok 1, 2, dan 3 secara berturut-turut sebesar 20%, 60%, dan 80%. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.